Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Teman-teman, kita mulai kuliahnya ya. Kali ini kita membahas tentang unsur transisi. Benar yang tadi katakan saudara, biasanya unsur transisi itu kalau di SPU ada di golongan yang belakangnya B gitu ya. Kalau itu penomoran lama ya. Kalau yang baru ya urut ya, 3, 4, 5, sampai 12. Itu biasa. Sampai 12 apa enggak ya, nanti kita lihat tentang unsur transisi. Oke. Sebentar, sepertinya terlalu turun. Oke. Oke, sekarang pertama kita mulai dari definisinya unsur transisi. Apa saja yang termasuk unsur transisi? Apakah semua yang ini berakhir di B, 1B sampai 7B atau 8B itu termasuk unsur transisi? Nah, kita lihat definisinya ya. Unsur transisi yaitu unsur-unsur logam yang memiliki subkulit D tidak terisi penuh. Ini ya, logam yang elektron valensinya berupa subkulit D yang tidak terisi penuh atau mudah membentuk ion-ion dengan subkulit D yang tidak terisi penuh. Oke. Ketika membahas sifat dari suatu atom, kita bisa prediksikan dari SPU ya. Dan SPU itu diambil atau diklasifikasikan berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Mengapa nomor atomnya? Itu menandakan sifat kimianya, di mana nomor atom itu menandakan jumlah proton atau jumlah elektron. Nah, terutama tentang jumlah elektronnya. Jadi sifat suatu atom itu ditentukan oleh jumlah elektron yang dimilikinya. Makanya setiap mempelajari suatu unsur atau molekul, kita selalu mulai dengan menuliskan konfigurasi elektronnya. Nah, ketika pada unsur transisi, ini saudara lihat yang termasuk unsur transisi adalah yang warnanya biru di SPU ini. Gitu ya. Kalau kita tulis konfigurasinya, maka di situ subkulit D-nya tidak terisi penuh atau membentuk, atau dengan subkulit D yang tidak terisi penuh itu dia mudah membentuk ion-ionnya. Seperti itu. Ya, ini ya yang warnanya biru itu termasuk unsur transisi. Ini golongan 12 atau 2B itu juga logam, Bu. Zn, Cd, Hg. Apakah dia termasuk unsur transisi? Ya, kembali lagi nanti kita tuliskan konfigurasinya ya. Jika tidak memenuhi konfigurasi seperti yang tertera pada definisi unsur transisi, maka Zn, Cd maupun Hg bukan unsur transisi. Lah, kalau bicara tentang unsur transisi itu, biasanya kita klasifikasikan bukan golongan seperti ini ya, tapi biasanya sesuai ini periodenya atau deretnya. Ini transisi baris pertama, baris kedua, baris ketiga, gitu ya. Yang baris pertama itu ini ya, subkulit D-nya terakhirnya berupa 3D. Subkulit yang kedua baris kedua yang termasuk unsur transisi itu subkulitnya nanti elektron valensinya di kulit 4D. Kalau yang ini nanti ada transisi ketiga. Nah, di sini saudara lihat ya, angkanya nggak urut ya. Ini La nomor atomnya 57. Kemudian di sini ada HF gitu ya. Nah, di dalamnya berarti 58 sampai 71 itu kita kenal dengan transisi dalam gitu ya. Ada lantanida, ada aktinida gitu kan ya. Seperti itu. Jadi untuk transisi ada transisi dalam, ada transisi luar apa ya? Ya, biasanya transisi luar kita sebut unsur transisi gitu, baris pertama, baris kedua, atau baris ketiga. Seperti itu. Itu ya. Nah, sekarang mari kita lihat konfigurasi elektronnya. Saya beri contoh satu yang paling nomor atomnya paling kecil ya.
Dari sini nanti saudara bisa tuliskan konfigurasi dari atom-atom yang lain. Nanti di slide lain juga sudah ada. Ini kita kuatkan definisinya unsur transisi dengan menuliskan konfigurasi. Nah, saudara di rumah juga boleh sambil menuliskan konfigurasinya. Sebentar, ini saya stop share, saya akan tulis konfigurasi dari SC. SC itu apa? Scandium, ya. Scandium itu satu nama daerah di Eropa ya, Skandinavia. Mungkin di sana banyak logam ini, makanya disebut Skandinavium. Nomor atomnya tadi 21 ya, dengan nomor atom 21. Mari kita tuliskan konfigurasinya. Scandium, maaf. Bukan Skandinavia, ini Scandium. Berarti konfigurasinya 1 S berapa? 2 S 2 S 2 3 S 2 2S apa 2P? 3S apa 2P? 2P. Oke. Alhamdulillah, berarti banyak yang perhatikan nih. 2P ya. 2P 6, kemudian 3S2. S2 Ibu. 3S2 3 P6. P6, berikutnya apa? 4S2. Apa 3D? S1. 4S2 Bu. 4S2, Bu. Oke, saya ikuti saudara dulu. 4S 2. Terus baru 3D gitu. G D1 Bu. 3D1, Bu. 3D 1. 4S2. Oke, seperti ini. G Bu. Ya, saudara ini sambil buka buku enggak? G Bu. Iya, buku kimia logam ya. Oke, Iya, Bu. ini saya kok nggak bisa di copy ya. Nah, dari sini sampai sini, ya oke, kita sepemahaman. Kemudian biasanya kontroversinya di sini. Yang jadi kontroversi, 4S dulu atau 3D dulu. Nah, memang sesuai aturan Aufbau, kalau kita hitung tingkat energinya, ini tingkat energinya adalah, masih ingat ya, waktu di anorganik 1 menghitung tingkat energi dari atom dengan elektron banyak, yaitu jumlah dari bilangan kuantum utama ditambah bilangan ini, kuantum, apa setelah itu? Azimut ya, L. Nilai N dan nilai L-nya. Kalau 4 berarti N-nya sama dengan 4, kalau S berarti L-nya sama dengan 0. Ini jumlahnya, total energi orbitalnya adalah 4. Saya tulis di sini ya, total energi orbitalnya memang 4. Kalau yang ini, berarti kan N-nya itu 3, kalau D berarti N-nya kan 2, berarti di sini tingkat energinya 5. Ya, nah, seperti ini betul ya, diisi dari tingkat energi terendah. Ini tingkat energinya kalau menurut aturan Aufbau itu 4, ini 5. Ya, tetapi beberapa kajian tentang ini unsur-unsur transisi, ternyata ketika jumlah atomnya itu lebih dari 20, aturan ini jadi tidak berlaku lagi, karena faktanya, jadi teori itu kan berasal dari fakta-fakta eksperimen gitu ya. Faktanya tidak demikian. Ya, ternyata ketika sudah terisi elektron, energi 4S2 itu lebih besar dibandingkan energi orbital dari 3D1. Ya, energinya itu yang terlibat banyak sekali, bukan hanya energi orbital ya. Ternyata total energinya itu, sehingga
konfigurasi yang betul dari unsur transisi adalah 1S2. Nah, sebenarnya nanti ini ada bahasan yang lainnya, tapi nggak apa-apa mumpung ingat ini. 1S2, 2P6, 3S2, 3P6, kemudian 3D, kemudian baru 4S. Nanti ke belakang akan kita itu. Gitu ya. Jadi intinya di sini 3D-nya ditulis dulu baru 4S. Nanti lebih lanjut kita lihat apa alasannya, gitu ya. Oke, seperti ini ya konfigurasinya. Jadi 3D ditulis dulu baru 4S. Nanti kita lihat jumlah D-nya di sini penuh atau tidak penuh. Kalau ini berarti kan tidak penuh ya. Maka skandium itu termasuk unsur transisi. Karena subkulit D-nya tadi tidak terisi penuh oleh elektron. Dengan cara yang sama, saudara tulis konfigurasinya Zn. Coba dengan nomor atom 30. Itu nanti saudara lihat D-nya terisi berapa elektron, penuh atau tidak penuh. Kalau tidak penuh berarti konfigurasinya belum betul, harusnya itu penuh, sehingga Zn itu bukan termasuk unsur transisi, meskipun posisinya ada di golongan 2B atau golongan 12. Itu. Gitu ya. Balik lagi ke slide-nya. Itu tentang definisinya. Kemudian kita lihat berikutnya yaitu tentang sifat-sifat unsur transisi. Sebelum nanti masuk ke konfigurasi ya. Ya, ini tadi pengertiannya sudah. Kemudian ini sifat-sifat dari unsur transisi. Ini ya, kalau kita lihat sekarang ukuran atomnya dulu. Ini grafik ini adalah group member of the transition metal, logam-logam yang termasuk golongan unsur transisi. Ini biasanya yang banyak dibahas itu yang first row ya, first transition series, deret pertama dari unsur transisi. Tadi skandium, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, ya, Ni. Kemudian di sini kadang ditulis Zn gitu, gitu ya. Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co ya, belum tadi sebut Co, Ni, dan Cu. Gitu ya. Ukuran atomnya bagaimana? Dari skandium ini ukurannya, trennya sama kurang lebih dari kiri ke kanan itu semakin kecil ukurannya. Tetapi ini ada beberapa anomali di sini ya. Nah, trennya kan turun ya dari ini, atomic radius rasionya 1,6 turun jadi ini 1,3, tapi di sini kan ada beberapa anomali di sini ya. Nah, anomali itu balik lagi ke konfigurasi elektronnya nanti di alasannya. Aturan penuh dan setengah penuh gitu biasanya. Ini ya, tren umumnya ukuran atom menurun dalam satu periode. Berikutnya, unsur transisi itu mudah membentuk oksida atau membentuk hidroksida. Contohnya Cu, tadi termasuk unsur transisi ya, dia mudah membentuk CuO atau Cu2O. Atau bisa juga terbentuk CuOH 2 kali, seperti itu. Nah, oksida dan hidroksida dari logam transisi kurang bersifat basa dan sukar larut. Biasanya memang sukar larut kalau ini CuO atau yang lainnya biasanya berupa padatan. Kemudian kurang bersifat basa, dia lebih cenderung ke sifat asam, asam Lewis. Nanti kita bahas waktu unsur transisi. Kemudian unsur transisi, sel koordinasi. Garam logam transisi kurang bersifat ionik
dan kurang stabil terhadap pemanasan. Seperti itu nih, kurang bersifat ionik. Dulu waktu bahas senyawa ionik ya, kita bahas ada karakter kovalen pada senyawa ionik gitu ya. Logam garam dari logam tersisi termasuk yang punya karakter kovalen yang cukup besar. Dulu kan aturan Fajan ya, kalau konfigurasinya seperti konfigurasi gas mulia, maka dia karakter kovalennya seperti apa, karakter ioniknya seperti apa. Kalau konfigurasinya seperti konfigurasi bukan gas mulia, maka karakter kovalennya seperti apa. Dulu kita sudah bahas itu. Dan kurang stabil terhadap pemanasan. Ya, gampang. Kalau garamnya dipanaskan, itu nanti mudah terbentuk oksida atau logam murninya. Garam-garam dan ion-ion logam transisi lebih mudah terhidrat. Nah, kalau di lab, misalkan kita praktikum, kita punya garam CuSO4. Itu kan garam dari logam ion transisi ya, ion Cu2+ dan SO4 2-. Nah, untuk mendapatkan CuSO4 sendiri itu cukup susah karena dia mudah terhidrat. Biasanya kalau kita beli unsur-unsur transisi itu, garam dari logam transisi, itu biasanya ini CuSO4 XH2O. Contohnya kemarin saya beli NiSO4 6H2O atau Cu nitrat 5H2O. Kemarin saya beli itu. Gitu ya, mudah terjadi XH2O di belakangnya itu artinya dia mengikat molekul-molekul air seperti ini. Ini ya, ini misalkan AlH2O6 3+ gitu ya. Menjadi AlOH2O5 plus H3O+. Nah, ini yang maksudnya terhidrat. Ada molekul-molekul air yang berinteraksi dengan ion logamnya. Jadi dia mudah terhidrat. Kemudian kalau menggunakan juga, misalkan botolnya sudah dibuka, itu hati-hati karena dia mudah terhidrat, jadi mudah meleleh atau mencair, seperti itu. Kemudian ion logam transisi lebih mudah tereduksi. Nanti dipanaskan gitu, nanti misalkan CuO, tadi ya, CuO atau Cu2O gitu ya. Dia ketika dipanaskan dengan dialiri dengan gas hidrogen itu akan mudah tereduksi menjadi ion Cu atau logam Cu. Dengan mudah tereduksi ini, maka nanti pas metalurgi dibahas, senyawa logam itu hampir nggak ada yang murni di alam, dia ada dalam bentuk mineral, pengolahannya termasuk di dalamnya ada proses reduksi untuk mendapatkan logam murni. Gitu ya. Kemudian sifat-sifat unsur yang lainnya, ini kalau kita lihat di SVU, ini konfigurasinya seperti ini. Tapi tadi ingat ya, 3D dulu baru 4S2. Konfigurasinya seperti ini untuk yang first row. Ya. Seperti ini. Ini sifat elektronegativitasnya. Kalau tadi ukuran atomnya makin dari kiri ke kanan makin kecil, kalau elektronegativitasnya kebalikannya ya, dari kiri ke kanan makin besar. Energi ionisasinya juga makin besar. Gitu ya, jari-jarinya semakin kecil. Tadi sudah dibahas. Ini potensial reduksi standarnya semakin ke kanan, ini semakin cenderung positif ya. Ini min 2 dengan min 1. Kan lebih negatif yang minus 2 ya, lebih di bawah itunya ya. Sampai Cu itu plus 0,34. Seperti itu ya. Dia punya potensial reduksi standar. Dan ini yang tadi sifat reduksi, ini banyak sekali unsur transisi banyak dimanfaatkan dengan melihat nilai ini, potensial reduksi standarnya. Itu sifat-sifat dari unsur transisi. Kemudian tadi kita sudah tuliskan satu contoh konfigurasinya, gitu ya. Nah, unsur transisi ini karakteristik yang lainnya atau sifatnya yaitu dia bisa memiliki beberapa jenis bilangan koordinasi. Contohnya tadi kalau skandium itu hanya satu ya. Tadi konfigurasi terakhirnya kan 3D1, 4S2 gitu kan ya. Gitu ya, 3D1, 4S2. 3D-nya hanya terisi satu elektron, dia punya ini
satu kemungkinan bilangan koordinasi yaitu SC 3 plus. Kemudian TI itu bisa ada beberapa jenis bilangan koordinasi yaitu TI plus 2, plus 3, dan plus 4. Ya, mahasiswa saya ini sedang membuat senyawa titanium oksida dengan beberapa cara gitu ya. Di antaranya caranya metode salt gel. Nah, itu harus ditentukan nanti senyawanya benar jadi Ti 4+ seperti yang diinginkan apa tidak. Gitu. Kemudian ada vanadium, ini kemungkinan bilangan koordinasinya plus 2, plus 3, plus 4, dan plus 5. Nah, Cr ini kemungkinan bilangan koordinasinya plus 2, plus 3, dan plus 6. Gitu ya. Mn ini paling banyak, mulai dari plus 2 sampai plus 7. Fe itu plus 2, plus 3, atau plus 5. Seringnya ya plus 2, plus 3 ya. FeCl2 atau FeCl3 sering kita lihat ya. CO itu ada CO plus 2, plus 3. Ni juga demikian. Nah, CO ini tadi CuO, berarti biloxnya Cu plus 2. Kalau Cu2O, biloxnya plus 1. Seperti itu ya. Dan ini unsur yang baris kedua, baris ketiga. Seperti itu ya. Nah, dengan bilangan oksidasi yang ini juga akan menentukan nanti sifat dan manfaat dari logam transisi. Oke, beberapa sifat yang khas dari unsur transisi, ya biasanya unsur transisi itu memiliki warna yang khas, warna yang unik. Ya, kalau kita larutkan garam logam transisi, itu kita bisa lihat banyak warna yang cantik gitu ya. Cu itu warnanya biru kalau dilarutkan dengan air, Fe itu merah hati, kemudian Ni itu hijau, kemudian apalagi ya, saya lupa warna yang lainnya ya. Seperti itu, dia punya warna yang unik dan khas. Seperti itu, kemudian dapat membentuk senyawa paramagnetik, kemudian dia unsur transisi biasanya punya sifat katalitik, sehingga banyak dimanfaatkan sebagai material katalis. Seperti itu. Nah, sifat yang khas dari unsur transisi ini akan kita bahas pada bab ini meliputi dua hal, yaitu tentang sifat paramagnetiknya dan aktivitas katalitiknya. Oke. Iya, dia cenderung membentuk ion kompleks, kemudian punya warna yang unik, itu akan bahas nanti saat membahas senyawa koordinasi atau senyawa kompleks. Sebentar ya, ini saya intukan yang sifat-sifat ini kan dipengaruhi oleh konfigurasinya ya. Saya share yang lainnya dulu, yaitu di buku. Sepertinya lebih lengkap di situ. Ini kalau ada yang di buku, mari kita lihat yang ada di buku unsur transisi halaman 113. Iya, ada pertanyaan seperti ini. Sudah check-in, dapatkah sudah mengidentifikasi mengapa CD Hg bukan unsur transisi? Caranya dengan tuliskan konfigurasi elektronnya, kemudian lihat jumlah elektron pada orbital D. Seperti itu ya. Ini tadi sifat, karena unsur transisi itu logam, maka semua sifat logam itu ada pada unsur transisi. Ya tadi oksidanya sedikit basah ya, bahkan cenderung asam itu. Mudah sekali terhidrat. Nih, kita lihat yang belum ada di slide, yaitu konfigurasi unsur transisi. Ini, menulis konfigurasi elektronik merupakan hal yang sudah biasa dilakukan. Untuk mengingat kembali, mari kita tulis konfigurasi ini. Manakah yang lebih tepat? Fe ini contohnya 26.
Saudara bisa lihat ini ya, yang ada di monitor saudara apa? Halo? Buku ya? Itu, Bu. Iya, Bu, buku. Bukunya ya. Iya, manakah yang lebih tepat? Tadi kita sudah bahas ya. Yang mana yang lebih tepat? 3D6 4S2 atau 4S2 3D6? 3D6. 4S2. 3D6 4S2. Kita lihat alasannya mengapa demikian. Ya, di buku sudah ada. Nah, prinsip dasarnya pengisian elektron itu ada aturan prinsip Abel, aturan Hahn, larangan Pauli. Ya, tentunya saudara masih ingat itu ya, tapi pada unsur transisi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ini. Ternyata ketika konfigurasi energi ionisasi untuk elektron-elektron dari kulit N-1D, berarti ini ya, misalkan terakhirnya ini 4, N-1-nya kan berarti 3 ya. Energi ionisasi untuk elektron-elektron N-1D lebih besar daripada energi ionisasi elektron Ns. Ya, itulah mengapa alasannya 4S-nya yang ada di belakang bukan 3D. Seperti itu ya. Satu, data energi ionisasinya demikian. Unsur yang memiliki energi ionisasi kecil berarti dia akan mudah melepaskan elektron kan ya. Nah, ternyata nih yang lebih kecil dari elektron 4D atau 3D atau 4S, yang lebih kecil adalah yang Ns atau 4S di sini. Apa konsekuensinya? Jika atom netral membentuk ionnya, maka yang lebih lepas dulu adalah elektron pada kulit Ns. Kemudian ini, dengan naiknya muatan inti, atau nomor atom, elektron-elektron N-1D menjadi semakin stabil daripada elektron-elektron Ns. Konsekuensinya apa? Ini seperti ini juga, karena stabil ya, itu. Dia sudah nyaman dengan kondisi itu, yang 3D. Jika atom mutasi melepaskan satu elektron, maka ion positif yang dihasilkan mempunyai konfigurasi elektronik yang berbeda dari konfigurasi elektronik atom netralnya sebelumnya pada tingkat dasar. Nah, itu ya beberapa faktanya ya. Singkatnya dapat dikatakan bahwa orbital D yang terisi elektron, maka energinya selalu lebih rendah daripada orbital 4S yang sudah terisi elektron. Tadi aturan Auvaux tadi berlaku ketika 3D-nya 0 elektron, 4S-nya juga 0 elektron, belum terisi elektron. Tapi ketika sudah, maka tadi konsekuensi perhitungan beberapa energinya ternyata 4S yang berada lebih luar dibandingkan 3D. Seperti itu, sehingga urutan penulisannya ini. Gitu ya. Ini konfigurasi yang benar akhirnya seperti ini. Nah, ini tadi tingkat oksidasinya ya. Si dia bisa melepaskan 3 elektron kan ya. Ini 1 dari 3D, kemudian 2 dari 4S2. Gitu. Jadinya Si3+, seperti ini. Yang ini bisa 2, bisa 3, bisa 4, karena valensinya seperti itu. Vanadium ada ini, 5 ya. Tapi bisa melihat ini. Gitu ya. Itu tentang tambahan konfigurasi elektron. Kemudian kita lihat tentang sifat karakteristik dari unsur transisi. Yang pertama yaitu sifat magnetik. Nah, ada fenomena menarik tentang sifat kemagnetan ini. Sebelumnya kita lihat apa itu sifat magnetik. Ya, sifat magnetik itu bukan dia berarti berupa benda bisa dibuat magnet, itu bukan, tetapi sifat magnetik adalah respon bahan tersebut. Misalkan kita punya logam Cu, Fe gitu ya, atau Zn, bagaimana responnya dia ketika ada medan magnet di dekatnya. Kalau dia memberikan respon gitu berarti dia punya sifat magnetik yang cukup kuat. Tetapi beberapa logam memang
tidak merespon meskipun diberi medan magnet. Seperti itu ya. Jadi magnetik itu sifatnya ketika dia didekatkan dengan sumber atau medan magnet tertentu. Nah, bahannya yang ditarik oleh magnet bahannya yang menarik itu namanya magnet. Ya, kalau magnetik itu cenderung ke sifatnya. Nah, logam transisi memiliki karakteristik yaitu magnetik atau dipengaruhi oleh medan magnet. Nah, hal ini berarti bisa ditarik oleh medan magnet atau tertolak oleh medan magnet. Jadi dipengaruhi itu ada dua arti ya, tertarik atau tertolak. Kalau tertarik berarti logam transit itu bersifat paramagnetik, kalau tertolak berarti dia dikatakan diamagnetik. Seperti itu ya. Meskipun ada sifat magnet yang lain, ada ferromagnetik, ada ferimagnetik, gitu, tapi tidak kita bahas di sini. Gitu ya. Kita bahas ke para dan diamagnetik saja. Oke. Kemudian ini, apa sebabnya suatu atom itu memiliki sifat kemagnetan? Ada dua alasan kenapa atom tertentu itu punya sifat magnet. Ternyata yang punya sifat magnet itu bukan hanya logam ya, non-logam juga punya. Nah, apa yang menyebabkan itu? Maaf, di sini khusus pada unsur transisi ya, yang semuanya logam. Dari mana sifat itu? Pertama dari spin elektron. Saudara ingat spin elektron itu apa? Ingat spin elektron itu apa? Putaran. Ya, putaran. Silakan Mbak Ladun. Apa? Spin elektron itu? Itu Bu, putarannya Bu, yang searah jarum jam sama yang berlawanan. Oh, arah putarannya. Ya. Kalau di elektron, jadi dulu waktu di anorganik 1 kita bahas bahwa elektron itu bergerak mengelilingi inti atom ya, berada di kulit dan dia bergerak mengelilingi inti atom. Nah, ternyata di samping bergerak mengelilingi inti atom, dia juga bergerak pada porosnya. Nah, bergerak pada porosnya itu istilahnya spin elektron. Ya, jadi berputar pada porosnya. Kalau bumi kita, ibaratkan yang lebih besar yaitu bumi kita, itu juga bergerak pada porosnya ya. Kita kenal dengan istilah rotasi. Nah, istilah yang digunakan dari elektron ini bukan rotasi tapi spin. Makanya muncul bilangan kuantum spin, yaitu yang nilainya plus setengah dan minus setengah. Dulu sudah dibahas di anorganik 1. Ya, kemudian menurut teori fisika klasik, setiap benda atau partikel yang berputar pada porosnya akan menghasilkan sifat magnet. Saudara kalau di fisika ingat ini, gaya Lorentz ya. Gaya Lorentz ini aturan tangan kanan. Bentar, saya tunjukkan wajah saya. Saya spin biar wajah saya saja yang kelihatan besar. Ini aturan tangan kanan seperti ini kan ya, bisa lihat ya. Oke, ini ada benda tadi ibaratkan elektron yang berputar pada porosnya, ya searah atau berlawanan arah dengan jarum jam. Elektron itu kan benda bermuatan ya, muatannya negatif. Dia berputar pada porosnya, yaitu mengelilingi inti atom. Maka seperti itu dia akan menghasilkan gelombang elektromagnetik atau radiasi elektromagnetik, arahnya ke atas ini, gitu kan ya? Itu menurut teori fisika ini. Ini ketika ada benda yang bermuatan, bergerak pada porosnya, mengelilingi porosnya, maka dia akan menghasilkan radiasi elektromagnetik. Ini arah radiasi elektromagnetiknya. Itu kayak gaya Lorentz seperti itu. Gitu ya. Itu seperti bumi kita juga bergerak pada porosnya kan ya. Makanya bumi kita itu disebut magnet raksasa. Itu penyebab mengapa elektron punya sifat magnet yang pertama.